Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran eklesiologi pada hari Kamis 15 Juni 2023 di kelas Sema Adonai, yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Epaphroditus Bhakti Satoto. Yang malam ini temanya adalah seri 2 jalan masuk ke dalam gereja. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Kemiri. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali anak-anak-Mu berkumpul di Jum Sema Adonai. Kami mau mendengar uraian tentang eklesia. Bapa, ini masalah yang sangat relevan. Tunjuklah kepada kami firman-Mu. Ajarilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, Pendeta Epaphroditus Bhakti Satoto. Beri dia hikmat. Karena ini sangat serius buat kami. Karena banyak hal-hal yang kami sangka baik, ataupun satu sama lain kami bisa saling menuduh bahwa itu tidak benar, bahwa ini yang benar. Kami kadang bingung. Tapi biarlah malam ini Engkau teguhkan kami, Roh Kudus bekerjalah di hati kami semua. Supaya kami mengerti apa yang Engkau maksudkan. Engkau sudah mengorbankan diri. Supaya kami berdiri, Engkau panggil satu komunitas, Bapak. Biarlah ini menjadi suatu contoh. Jawaban buat dunia yang selama ini mencari kebenaran itu. Bila kami yang berkumpul baik sebagai anak-anak-Mu ataupun sebagai pendeta ataupun yang bertugas dalam satu komunitas. Ajarlah kami semua. Bimbinglah kami bila hal yang tidak benar yang selama kami perketekan. Tolonglah kami. Dan juga Miss Aileen juga Engkau bantu yang minta acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya orang yang mendengarnya akan menjadi berkat buat saudara kami yang lain. Kami bisa memberikan juga firman-Mu pada saudara kami yang bertugas. Segala kuasa gelap yang mengganggu ruang ini, yang coba mengacaukan kami, ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak layak di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Kemiri. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengarkan profil dari Pak Pendeta Epaphroditus. Dipersilakan kepada Ibu Heni untuk menayangkannya. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Epaphroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama, Bapak Pendeta Dr. Epaphroditus Bhakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Betel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Betel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986
hingga tahun 2023 purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang, dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di BPCO. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kepada Ibu Heni yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta Epaphroditus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Epaphroditus. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Saling. Tuhan Sama-sama. memberkati. Amin. Hari ini kita masih membicarakan jalan masuk ke dalam gereja. Artinya jalan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab gereja hakikatnya adalah persekutuan dengan Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita bicara jalan masuk yang pertama itu panggilan. Kaleo, I call, saya memanggil. Dan seorang yang dipanggil itu mesti harus meresponi. Orang yang meresponi berarti adanya sebuah komitmen tanggung jawab. Orang yang meresponi berarti siap sedia mendengar, melakukan tugas panggilannya sebagai seorang yang dipanggil. Dan hari ini kita akan belajar tentang setelah dipanggil itu kelahiran kembali. Minggu yang lalu sudah saya baca, tetapi ini saya akan ulang cepat saja karena supaya tidak terjadi miss. Ya, kalau saya selanjutkan itu nanti terjadi miss. Kelahiran kembali itu dilahirkan kembali, sinonimnya sama. Dilahirkan dari air dan roh, penciptaan kembali, dihidupkan dari mati yaitu kematian rohani, pembaharuan manusia batin, mengenakan manusia baru. Kata yang kelahiran kembali itu diterjemahkan paleginisia yang memiliki arti umum, di mana arti umum itu bicara soal pembaruan alam semesta, sedang kata paleginisia itu juga dalam arti khusus, yaitu bicara soal orang yang dilahirkan kembali. Ya, menunjuk di mana Tuhan Allah mengerjakan sesuatu dengan perantaraan Roh Kudus. Dan kelahiran kembali itu merupakan syarat mutlak. Kelahiran baru itu merupakan pembaharuan batin. Nah, kalau orang sudah dilahirkan baru, maka Kristus ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya, yaitu berarti Kristus yang menguasai, mendominasi melalui kuasa Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, hati kita itu kalau menurut buku Iman Kristen itu gudangnya perkataan dan perbuatan. Segala sesuatu itu berasal dari hati. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan nampak. Orang bilang dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Orang nggak bisa memonitor hati kita, tetapi akan melihat melalui perkataan dan perbuatan kita. Maka apa yang dalam hati kita itu akan muncul. Kalau hatinya penuh dengan kebencian seperti Kain, maka akan muncul pembunuhan, sumpah serapah, ketidaksukaan. Nah, karena hatinya, dan betapa disayangkan, sangat-sangat disayangkan kalau di media sosial itu
muncul akan sumpah serapah kepada orang-orang tertentu, yaitu kepada pimpinan negeri ini yang di negara lain disanjung, di tempat sendiri kurang dihargain. Itu karena apa? Hatinya tidak suka. Nah, Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Itu secara khusus. Kalau hati kita sudah penuh dengan roh, maka yang muncul, yang keluar itu buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang dapat melihat hidup kita itu sudah lahir baru itu bukan karena kita pakai dasi dan pintar berkhotbah. Tetapi orang dapat melihat kita itu sudah diperbarui, manusia batiniah kita itu melalui perkataan kita. Jadi dari sini jabatan gerejawi maupun jabatan majelis, apapunlah namanya, bukan sebuah tolak ukur orang itu dilahirkan baru. Orang yang dilahirkan baru mestinya hatinya penuh dengan kuasa Roh Kudus, dalam arti buah roh, perbuatan-perbuatan Roh Kudus dalam kebenaran itu yang muncul. Ya. Rom 8 ayat 14, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Nah, manusia batiniah yang diperbarui. Kalau manusia batiniah itu menunjukkan eksistensi manusia yang ada di dalam. Kalau tubuh itu kan eksistensi manusia di luar. Yang menentukan itu bukan yang di luar, tetapi yang menentukan itu apa yang ada di dalam. Kalau orang hatinya penuh dengan cinta, maka dia berbunga-bunga. Kalau anak muda itu sedang jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga. Dikit-dikit lihat HP, ini orang kok enggak SMS sih, gitu ya. Di SMS enggak dibaca, sudah dikirim. Oh, jangan-jangan dia enggak punya pulsa, dikirim pulsa. Dikirim pulsa enggak, apa itu, jawab juga. Ini kena apa ya? Ya, orangnya masih hidup enggak ini kok enggak balas-balas. Karena hatinya penuh dengan cinta itu rasanya ingin terus memiliki pergaulan. Itu orang yang hatinya penuh dengan cinta. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, beda lagi. Kalau hatinya penuh dengan materi, uang, semuanya dipikir ini menghasilkan atau enggak. Ya, kalau hatinya dipenuhi dengan cinta akan uang, dipastikan dia bisa menyimpang dengan iman. Itu dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Oh, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena hatinya penuh dengan uang, bukan penuh dengan roh. Hatinya penuh dengan roh itu orang yang sudah diperbarui. Nah, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam hati setiap orang yang diperbarui. Roh Kudus bekerja itu memberikan power, yang saya sudah katakan minggu yang lalu, memberikan energon, memberikan kekuatan. Ya, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya, energon, kekuatan untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk dia terus tetap kuat. Ya, kekuatan untuk dia tidak jatuh dalam dosa, kekuatan untuk dia tidak bunuh diri, ya, kekuatan untuk dia bisa tersenyum di saat-saat dia menghadapi kesulitan dan masalah. Nah, orang sekalipun dia rajin ke gereja, sekalipun dia punya jabatan gerejawi lah, kalau dia orang-orang itu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus dan kekuatan itu tidak bekerja dalam hatinya, saya khawatir bahwa pelajaran kelahiran kembali hanya sebatas konsumsi otak. Ya, proses pembelajaran itu kan ada 3 ranah: afektif, kognitif, psikomotorik. Afektif itu mengerti, kelahiran kembali paligenesia. Ya, kognitif itu memahami. Orang yang dilahirkan baru berarti
dia dipenuhi dengan roh. Tetapi psikomotoriknya apa? Lemah lembut. Psikomotoriknya apa? Suka berkorban, tidak makan korban. Ya, itu psikomotoriknya, ada tindakannya. Kalau hanya sebatas paham, mengerti, hafal ayat, bukan jaminan untuk orang itu berubah. Dan juga bukan jaminan orang itu masuk surga. Kalau mau orang masuk surga itu hanya diukur pemahaman secara intelektual, kognitif, dan afektif. Ya para pendeta lulusan sarjana teologi lah yang masuk surga. Tetapi kan tidak itu. Orang yang masuk surga itu orang yang dilahirkan kembali dalam arti dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidupnya membuahkan buah-buah roh. Gitu. Lanjut ya saudara, kita masih bicara soal peran Roh Kudus. Nanti kalau suara saya hilang tolong dikasih tahu Bu Miss Aling ya, sebab Iya. kemarin suara saya hilang kok. Ya Pak, suaranya hilang Pak. Waduh. Iya Pak, siap Pak. Ya, suara saya masih nyaring ya. Masih jelas ya. Silakan lagi Pak. Ya. Dalam diri manusia, dalam hati manusia supaya dapat menerima panggilan Tuhan melalui Injil untuk dilahirkan kembali. Jadi sarananya itu berita firman Tuhan. Dan dalam diri manusia itu yang saya katakan tadi itu, Allah memberikan kekuatan untuk menuju kepada kesempurnaan dengan memberikan hidup baru. Nah, kelahiran baru ini, paligenesia, lahir baru, ya lahiran roh dan lain-lain itu dalam tanda kutip pakai bahasa saya ini, itu adalah modal di mana kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk kita hidup sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Wah Pak, mana ada manusia sempurna Pak? Ya nggak ada manusia sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tetapi Alkitab kita sudah disempurnakan loh Pak. Iya betul. Dengan Roh Kudus itu kita diberi bakat, diberi modal, kekuatan untuk kita sempurna. Itu tahap satu. Tahap keduanya sempurna itu perlunya sebuah pertumbuhan, pergumulan. Dan yang ketiga, sempurna itu nanti kalau Tuhan memanggil kita. Kita dikatakan sempurna tidak bercacat celah. Seperti dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Sebelum dunia diciptakan, ya Allah telah memilih kamu supaya kamu tidak bercacat celah. Nah, bagaimana kita bisa sempurna tadi? Maka kita itu dari awal saat kita dilahirkan baru tadi, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, memberikan kekuatan untuk kita tekun, untuk kita menyangkal diri, untuk kita bertumbuh, untuk kita belajar di Sema Adonai, malam-malam, ngantuk-ngantuk, capek-capek, belajar, supaya kita semakin memahami kesempurnaan itu. Jelas orang yang masuk S1 yang saya sudah katakan minggu yang lalu, orang yang baru mendaftar dan diterima di sekolah itu mahasiswa, dia bakal jadi sarjana. Tetapi dia harus tekun, kalau enggak tekun enggak bisa dapat menyabet S1 atau S2 atau S3. Ya ini nanti 2 Korintus 5:17 akan diterangkan di bawah. Lah membawa orang beriman mengenal. Orang yang lahir baru itu punya antusias, punya semangat, punya gairah untuk mengenal Tuhan. Mengenal. Ya. Membaca firman Tuhan, ya, memahami firman-Nya dan mempraktekkan firman. Ya, mengenal ginosku. Ginosku itu
mengenal berdasarkan memahami. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk kerajaan surga. Kata melihat ini dari terjemahan Eudu. Mengerti atau memahami secara mendalam. Wah, ini tulisan saya 2 kali. To know, understand, fullness of knowledge. Jadi Eudu berarti memahami secara mendalam, penghayatan secara lengkap atau utuh. Ini kan konsepnya ketika Nikodemus berkata, guru yang baik, tidak ada yang baik seperti engkau yang kalau tidak datang dari Allah. Tuhan langsung masuk ke sasaran. Kamu harus dilahirkan kembali. Jawab, loh saya kan sudah dewasa. Masa saya masuk ke rahim ibu? Nah, ini tidak koneknya antara Nikodemus dan Yesus. Kalau Yesus bicara hal-hal rohani, Nikodemus bicara hal duniawi. Nggak nyambung. Rubuhkan bait Allah, aku akan membangunnya secara 3 hari. Orang bilang, Salomo membangun 46 tahun. You kok mau membangun 3 hari? Nggak nyambung kalau satu bicara rohani, satunya bicara jasmani. Yohanes 4, berilah aku minum. Orang Samaria bilang, orang Yahudi kok mau minta minum saya? Kalau kamu mau minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang terus mengalir. Engkau tidak punya timba, tidak nyambung. Nah ini kadang-kadang kita sama Tuhan, kurangnya kita bergaul sama Tuhan, kita tidak memahami. Tidak pernah ditegur atau bukan tidak pernah dalam arti kurang peka. Kurang peka akan teguran itu. Sebenarnya kalau kita mendengar firman Tuhan, kita belajar, kita ditegur, itu bukan pendeta punya gaya, tapi memang itu teguran Tuhan. Makanya kita perlu berdoa supaya Roh Kudus memahami, memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebab firman Allah itu adalah pikiran Allah. Yang mengerti pikiran Allah adalah Roh Kudus. Sebab dialah Allah. Akan membuka hati kita, memahami, mengerti, dan kita melakukan. Gitu. Kalau kita berpikir secara logika kita, nggak nyambung, nggak bisa nyambung. Kamu harus dilahirkan kembali. Loh, saya kan udah gede, masa lahir lagi? Kan gitu. Kan cerita orang Sunda sama orang Jawa itu kan nggak nyambung. Orang Sundanya jadi tukangnya, orang Jawa jadi keneknya. Orang Sundanya di atas bilang sama, Mas, cokot batu, cokot bata. Cokot itu artinya ambil. Ambil bata. Lah orang Jawa, orang cokot itu kan keras namanya, atos. Atos. Atos itu orang Sunda bilangnya sudah. Cokot, atos, cokot, atos. Atos gimana? Atos maksudnya keras, bahasa Jawa. Kalau orang mau kerja kok suruh gigit bata. Nyokot itu kan gigit. Nyokot itu gigit. Kalau Jawa itu kalau Sunda ambil. Nggak mungkin nyambung. Makanya ada orang mau kerja capek-capek suruh gigit atau nyokot bata. Pulang dia. Karena apa? Karena pikirannya sendiri. Nggak pakai pikirannya Sunda tadi gitu loh. Lebih lucu lagi kalau orang Batak ke Jawa, ke rumah pacarnya belum pulang kerja, udah capek-capek dari Sumatera datang ketemu neneknya bilang, ayo nak makan, ini jangan lodeh, ini jangan itu kalau di Jawa artinya sayur, kalau di Sumatera jangan nggak boleh,
ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini sambel, ini nasi. Dipikir ada sesuatu yang makan nasi sama sambel. Ya kepedesan lah itu dari Sumatera itu. Terus pacarnya datang, kamu kenapa? Kenapa bang? Ah nenek kau bikin aku mau mati. Masuk ini jangan, ini sambel. Jangan. Jangan itu artinya sayur bang. Oh, makanya harus belajar di Jawa gitu. Nah untuk memahami firman itu mesti kita meminta Roh Kudus itu memberikan penjelasan lebih lanjut. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan memahami kebenaran mengenai kerajaan Allah secara mendalam. Orang yang tidak memahami kebenaran mengenai kerajaan Allah tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah yang sangat agung. Haleluya. Kalau orang tidak dilahirkan baru, saudara, dia tidak tahu kerajaan Allah itu. Kan kita sudah belajar tentang hubungan kerajaan Allah, gereja dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kan basilikos, raja, dan wilayah. Kalau kita sudah masuk ke wilayah itu, berarti kita harus taat tunduk dalam kerajaan itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33 itu. Bukan berarti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu berarti bukan kita terus berdoa terus-menerus, terus tidak bekerja. Namanya mencari kerajaan Allah, berdoa dan beribadah hari demi hari. Minggu kebaktian 3 kali, hari Senin kebaktian kaum muda, hari Selasa paduan suara, hari Rabu kebaktian doa, hari Kamis ada kebaktian pendalaman Alkitab. Tiap hari mencari kerajaan Allah. Bukan begitu. Mencari kerajaan Allah itu hidup dalam nilai-nilai kerajaan itu. Salah satunya kerja. Ya, jangan saudara berkata burung di udara aja dipelihara Tuhan. Itu di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30 kan. Burung di udara kalau dia tidak keluar dari sangkar dan mencari makan nggak dapat makanan toh. Kan begitu. Kita mesti harus mengerti bahwa orang yang dilahirkan baru itu menghargai firman. Menghargai di sini berarti melakukan, menjunjung tinggi. Yohanes 3:5 jawabnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata masuk di sini aiseltin dari kata aiserkomai yang memiliki dua arti, masuk dan dibangkitkan. Ini berarti bahwa orang yang dilahirkan baru bukan hanya sekedar dia masuk dalam kerajaan Allah, tetapi menjadi anggota kerajaan Allah itu. Wah kan dahsyat saudara. Kita bukan hanya masuk ke istana presiden, tapi kita menjadi anggota presiden itu. Wah kan dahsyat sekali itu. Betapa kita sangat dihargai, betapa kita merasa bangga loh. Kalau kita bisa datang di istana presiden Bapak Joko Widodo contohnya. Itu dari dunia saja kita bangga. Makanya kalau setiap pagi saya berdoa jam 3, setengah 3 itu saya sudah berdoa. Oh Tuhan, saya bersyukur Tuhan, siapakah saya Tuhan? Saya boleh bicara dengan Engkau. Kalau saya bicara dengan presiden, saya bicara dengan bupati atau menteri, satu kebanggaan, apalagi saya boleh berbicara dengan raja di atas segala raja. Yang itu yang kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia boleh berdoa, menghampiri Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Itu satu anugerah yang besar. Kelahiran baru, panggilan untuk sempurna seperti Bapa layak akan menjadi anak Allah. Dan dipantaskan untuk menerima kemuliaan bersama dalam kerajaan Allah. Nah, kelahiran baru bukan sekedar memiliki moral yang baik, seperti Nikodemus dan Saulus. Jadi kelahiran baru lebih daripada itu, belajar sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Ada lagu begitu, bagus saudara. Itu lagu mahal saudara ya. Itu lagu yang mesti harus dibayar dengan mahal. Kalau lagunya aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, itu lagu bukan murah.
tapi ya menyenangkan hati, saudara ya. Apalagi doa Yabes ya, itu juga lagu-lagu yang membuat kita pengharapan. Tapi kalau sempurna seperti Bapa, salibkanlah aku Tuhan, ku rela ku sedia disalibkan, agar ku menjadi milikmu yang benar. Tuh, salibkanlah aku Tuhan. Oh, itu lagu mahal itu. Itu lagu mahal itu. Kelahiran kembali juga syarat mutlak. Tuhan Yesus kan bicara dengan Nikodemus soal kelahiran kembali. Berarti itu suatu kejadian yang sangat ekstrim yang dapat membuahkan sebuah perubahan yang sangat signifikan dan radikal dalam kehidupan Nikodemus. Nikodemus harus melepaskan cara pandang mindset lama, ya, dengan dia kan anggota Sanhedrin, dia seorang pejabat, dia hanya berpikir perkara-perkara duniawi harus digantikan dengan oleh Injil Kerajaan Allah. Nah, dalam kelahiran baru nyata perubahan total yang harus terjadi dalam kehidupan. Perubahan total. Kita harus, cara pandang kita itu harus dirubah, itu dalam Rom 12 ayat 2. Rubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi syarat mutlak, mau tidak mau orang yang masuk dalam kerajaan surga melihat, masuk dan anggota itu harus dilahirkan baru. Tetapi kita harus sadar bahwa kelahiran baru itu sebuah proses. Ya, sebuah proses, saudara, sebuah proses. Yesus mengatakan kata kelahiran untuk proses persekutuan dengan Tuhan paralel dengan proses kelahiran anak manusia secara umum. Ya. Dan saya bersyukur ya kesempatan ini juga saya bersaksi hari Senin kemarin cucu saya yang kelima lahir. Ya, kelima lahir. Jadi cucu sudah tidak 4 lagi, 5, sudah 5 saudara-saudara. Ya. Saya bersyukur. Nah, proses kelahiran itu yang 9 bulan itu kan sebuah proses. Kelahiran baru itu juga sebuah proses. Prosesnya bagaimana, Pak? Dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang menerima tadi diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah palingenesia. Inilah kelahiran kembali. Dimulai dari apa? Menerima, lambano. Kalau menerima berarti di dalamnya ada kesediaan menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab serta mentaati sebuah perjanjian. Barang siapa menerima dia, kata semua orang yang menerima, semua orang. Berarti yang tidak menerima tidak diberi kuasa, ekausa, hak menjadi anak-anak Allah. Teknos, teos itu ahli waris. Sama yang di atas tadi, kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk di sini dalam arti bukan sebatas masuk, tetapi menjadi warga kerajaan itu. Jadi kalau kita menerima dia, harus konsekuen dan konsisten. Ya. Kalau saya diberi sesuatu, katakan aja jam, atau arloji atau HP, saya mesti harus menerima itu. Dan kalau saya menghargai berarti saya menjaga barang yang diberikan kepada saya. Memelihara dan bertanggung jawab atas barang itu. Dan menerima Tuhan itu berarti kita harus mentaati, tunduk. Perjanjian di sini berarti orang yang sudah eklesia, gereja yang sudah masuk dalam kerajaan Allah,
menjadi warga kerajaan Allah, dia terikat oleh sebuah perjanjian. Inilah darahku, darah perjanjian. Berarti adanya ikatan dua pihak yang tidak boleh saling mengkhianati. Jangankan dengan Tuhan, perjanjian kita dengan suami, perjanjian kita dengan istri saat kita menikah, itu pasti mengalami godaan, cobaan, tantangan. Nah, yang susah itu bukan saat memulai dan mengakhiri, tapi saat dalam perjalanan-perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan, perjalanan kita mengiring Tuhan, pasti akan mengalami tantangan dan godaan. Di dalam perjanjian itu mesti kita harus ada komitmen, ya, ada integritas. Integritas itu bukan bicara soal ketulusan, tapi integritas itu juga kalau dijabarkan begitu banyak, termasuk di dalamnya dia punya prinsip, mengakui, menyadari siapa dirinya. Ya, barang siapa tidak menyembah di patung di dataran Dura, maka dia akan dibakar oleh api. Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah yang kusembah tidak bisa menolong aku tidak mau menyembah patung Tuanku. Itu integritas, menyadari siapa dirinya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru, mesti kita juga menyadari kita ini sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Nah, dari orang di atas dapat dimengerti, saudara, bahwa kelahiran kembali terjadi dalam kehidupan seseorang melalui sebuah proses. Orang yang sudah dilahirkan baru melalui proses kehidupan dengan mempelajari firman-Nya dan mentaatinya. Itu prosesnya. Juga dapat disimpulkan bahwa kelahiran baru itu ya adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi tidak terlepas dari respon dan tanggung jawab manusia. Ya, jadi kalau orang sudah menikah terus punya anak, oh puji Tuhan punya anak. Jangan puji Tuhan punya anaknya itu. Melahirkan anak, wah sukacita. Tapi bagaimana membesarkan anak itu, memberi susu yang baik, kemudian menyekolahkan, membawa dia datang pada Tuhan. Tanggung jawabnya lebih besar, gitu loh. Jangan hore-hore punya anak. Hore sudah punya istri, pengantin baru. Hore, jangan itu. Di dalamnya ada tanggung jawab. Di dalamnya ada hal yang mesti dikerjakan. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan yang tadi. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru yang sudah datang. Kata ciptaan dari terjemahan Ketesis, yang artinya building atau creation. Creation, itu berarti kreasi. Nah, untuk menciptakan satu bangunan atau sebuah kreasi pasti adanya proses perbuatan yang membutuhkan waktu. Nah, sepanjang perjalanan hidup perlu proses. Pertumbuhannya agar sampai pada kodrat ilahi secara penuh. Seorang yang mengalami kelahiran baru tidak lagi berkodrat manusia. Dalam arti kodrat daging. Tetapi memiliki kodrat ilahi. Ya, manusia itu yang berdosa kan punya benih dosa. Makanya ada yang kita kenal dosa warisan. Mazmur 51 ayat 7 ya. Dikatakan dalam kandungan aku diperanakkan, dalam dosaku dikandung ibuku. Ini artinya dalam diri manusia itu sudah punya kodrat benih dosa. Dia tidak diajari dosa aja, dia udah tahu dosa. Udah tahu menipu, udah tahu tidak jujur, gitu loh. Kecuali Yesus, karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Ya, makanya dia menjadi anak Allah yang kudus. Tapi ketika manusia dilahirkan, dia sudah punya kodrat dosa. Nah, setelah dia dilahirkan baru, dia punya kodrat ilahi. Itu 2 Petrus 1 ayat yang ketiga atau keempat. Kodrat ilahi yaitu punya kuasa untuk kita serupa dengan Tuhan. Maka Paulus menulis pada Timotius
hai engkau manusia Allah, the man of God, anthropontheon. Orang yang sudah dilahirkan baru itu punya kodrat ilahi yang dikatakan manusia Allah, the man of God. Kalau manusia monyet kayak monyet. Kalau Spiderman kayak laba-laba. Batman kita tahu kelelawar. Catwoman kayak kucing gitu loh. Kita bukan manusia monyet yang karakternya kayak monyet. Tapi orang yang dilahirkan baru itu anthropontheon, the man of God. Manusia Allah. Makanya orang yang dilahirkan baru sebenarnya ia didudukkan kembali, dikembalikan dalam posisi semula. Manusia itu disebut imago Dei, gambar dan rupa Allah, image Deo, imago Dei. Ya, kalau saya difoto klik, setelah saya lihat, loh, ini kok fotonya Bu Heni? Loh, saya marah dong. Orang saya laki-laki, masuk Bu Heni atau Bu Aling, saya difoto klik, loh, kok jadinya Pak Kemiri? Loh, saya nggak terima, gitu loh. Apalagi ketika saya difoto klik, jadinya monyet, orang hutan. Wah, saya marah. Wah, nggak bener ini. Wah, saya difoto jadinya orang hutan. Kalau foto saya, itu jadinya saya. Jangan saya terus jadinya orang hutan. Kalau imago Dei, image Deo, gambar Allah, berarti karakter, perbuatan, sikap, tingkah laku. Kita seperti Allah. Loh, kalau hidup kita tidak serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan Allah, itu geleng-geleng Tuhan. Wah, ini manusia sudah dilahirkan baru belum bertobat juga, katanya gitu. Kayak saya tadi, walau saya udah begini di foto kok jadinya apa itu orang hutan. Wah, saya marah betul. Nah, kadang-kadang kita nggak sadari itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sudah masuk ke pertobatan. Apa saya stop dulu ya? Oke, saya serahkan Ibu Miss Aling ya. Kalau Iya, ada pertanyaan boleh. Khusus lahir baru dulu ya. iya, boleh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Proditus untuk materi yang telah dijabarkan pada kami malam ini. Sungguh luar biasa ya. Semoga yang mendengarkan pada saat ini mendapat pemahaman yang benar. Dan sebelumnya sebelumnya kita akan masuk dulu pada menayangkan terlebih dahulu channel dan Facebook yang telah melive-kan acara Kelasung ini. Dipersilakan kepada Ibu Heni untuk menayangkan channel-channelnya. Jawab. Tapi sebelumnya yang ingin bertanya raise hand terlebih dahulu ya, agar lebih tertib. Silakan Bapak Ibu. Ya, apakah tadi jelas atau belum? Ya, apa kalau ada yang tidak jelas boleh ya, bertanya lagi boleh ya. nambah Pak, ini kurang ini Pak Efras ya, Ya. enggak apa-apa. Kita open namanya aja, kita sharing ya. Betul, Ini Pak. ya kita sharing. Kalau Iya. mau ada pertanyaan silahkan Pak Kemiri, ya ada Pak Romi Tarigan. Iya. Ya. Silakan Pak, Bapak Ibu semua. Jika belum jelas tentang kelahiran baru ini, silakan bertanya pada Pak Proditus. Ya, saya khawatir tidak kalau dipungut bayaran ya Pak. Kalau Gratis ini. saya khawatir kalau enggak tanya, saya bingung tahu enggak ya tadi ya. Bener Pak, paham apa enggak gitu ya Pak. Paham atau enggak lah, itu kalau ada itu pertanyaan paling tidak, oh iya tadi kayaknya gitu. Iya. Ini Ibu Heni mau menambahkan apa? Gimana Ibu Heni? Ya, ini Ya silakan. iya nih si Saling. Tadi kan Pak
Epras bicarakan mengenai hanya kodrat manusia itu ya. Nah, Iya. sejak dia lahir baru, dia langsung berkodrat ilahi. Nah, tapi pada Iya. umumnya Pak, banyak sekali itu yang kelahiran baru itu Pak, kalau di gereja, siapa yang mau nerima kelahiran baru gitu. Ayo didoakan, maju ke depan lagi, didoakan lagi. Terus mengenai kelahiran baru ini cukup sekali atau berkali-kali Pak? Nah, kelahiran baru itu satu kali, tetapi adanya sebuah proses dalam pertumbuhan. Orang kan dilahirkan sekali, tapi kan dia bertumbuh, Ibu. Nah, pertumbuhan itu dalam penyangkalan, kesetiaan, ketulusan, pengorbanan, melayani setia. Nah, itu pertumbuhannya, pertumbuhan rohani. Tadi kan saya katakan bahwa kelahiran baru dan kelahiran manusia secara paralel dengan normal. Itu 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Jadilah bayi yang baru lahir, yang olehnya kamu bertumbuh, bayi yang lahir yang ingin air susu yang murni. Jadi tidak ajaran yang sudah ditambah. Ajaran yang murni yaitu firman Tuhan, yang olehnya kamu bertumbuh. Itu loh. Nah, kan ironis sekarang. Siapa yang menerima Tuhan Yesus maju ke depan. Besok KKR. Siapa yang menerima Tuhan Yesus maju ke depan lagi. Dia nggak memahami kelahiran baru itu. Saat dia bertobat dalam sebuah proses. Gitu. Baik Pak, jadi berarti dalam siklus pertobatan itu kan Pak, dari orang dunia tidak mengenal Allah, kemudian dia dilayani, diinjili, dan dia mengambil komitmen, mengambil keputusan istilahnya, mau menjadi anak Allah. Nah, di saat dia menjadi anak Allah itu, disitulah dia menerima kodrat ilahinya, toh Pak? Iya, saat dia menerima, kan kata menerima Yohanes 1 ayat 2 lambano, itu menerima untuk dirinya dalam arti penuh dengan komitmen, di dalamnya ada yang dikatakan integritas, sebuah janji, sebuah kekonsistenan gitu loh. Jadi kata menerima itu dalam sekali artinya. Menerima Tuhan. Tuh. Kalau saya melamar di pekerjaannya Bu Heni terus diterima, pasti saya kan apa yang mesti harus saya lakukan sih? Aturan perusahaannya itu gimana sih? Saya kan mesti harus lakukan. Saya menerima atau saya diterima, itu kan pasti sudah masuk dalam ruang lingkup perusahaan. Itu adanya sebuah tanggung jawab yang besar. Saya menerima menjadi sarjana kuliah di perguruan tinggi, ada resiko, ada konsekuensi. Begitu Bu Eni. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Lain Iya. silakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Lalu siapa lagi Bapak Ibu yang hendak bertanya? Silakan raise hand terlebih dahulu. Baik. Oke, kalau belum ada saya ya Pak. Saya yang bertanya dulu. Pak, berarti orang yang sudah lahir baru lalu dia menjalani proses. Dan kalau dia sudah banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak mau berubah gitu. Itu karena maksudnya karena pengaruh dari maksudnya pilihan hatinya juga ya, Pak? Pilihan hati dia gitu. Maksudnya apa dia mau berubah atau tidak, seperti itu bukan, Pak Eva? Iya. Sebenarnya setiap orang itu diberi kemampuan untuk berubah. Ya. Makanya dikatakan roh memang penurut tapi daging lemah kan gitu kan. Iya. Tuhan itu memberikan Roh Kudus, power dari dalam. Nah, makanya terjadi sebuah pertentangan nanti dalam Galati pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21 tuh. Ya, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu gitu. Hawa nafsu. Kalau kita sudah memulai dalam roh, kita harus mengakhiri dalam daging. Manusia itu kan punya free will, kehendak bebas. Iya, benar Pak. Nah, kehendak bebas itu jangan disalahgunakan tuh. Galati pasal 5. Kalau kamu telah dimerdekakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa.
kemerdekaan itu merupakan sebuah anugerah. Kalau anak itu telah memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Yohanes pasal 8 itu. Nah, kemerdekaan itu mesti harus diisi. Tidak dibiarkan. Kalau kemerdekaan dibiarkan, pasti penjajahan lagi masuk. Indonesia ketika sudah merdeka, makanya Belanda masuk. Terjadi pertentangan di Surabaya sehingga Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Lagunya kan begitu kan? Ada perjuangan gitu loh. Kalau orang nggak mau berjuang, dia dijajah mati lagi rohaninya. Nggak bertumbuh. Dan dia memiliki iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal yang ketiga itu. Iya. Gitu, Bu. Jadi Iya, orang yang berarti. tidak mau berubah itu sebenarnya orang yang tidak mau menyangkal diri. Ikut Tuhan hanya Iya, Pak. KTP. KTP singkatan ya kekristenan tanpa persekutuan Iya, atau betul. kekristenan tanpa pertobatan. Tobatan. Iya, benar, Ini Pak. Berarti ini ya, Pak, kita itu memang sudah ketika lahir baru sudah diberi kuasa ya, Pak, oleh Roh diberi Kudus. kuasa. Ya. Ya. Ya, sekarang tergantung dari pilihan Orang kita. itu. Iya, kita yang mau pilihnya gimana gitu. Apa mau ikut dengan pimpinan roh atau kedagingan daging. kita ya, Ya. Pak. Nah, iya betul. Kan lagunya ku diberi kuasa bagi Raja mulia. Lagunya nyanyi begitu kan? Iya. Mengalahkan musuh di bawah kaki. Orang kadang-kadang cuma nyanyi doang, tapi nggak tahu arti lagu itu. Iya, nggak paham ya Pak. Mengalahkan musuhnya siapa? Musuhnya diri sendiri gitu loh. Iya. Mata keranjang, masih colek-colek, korupsi, berzina. Nah itu musuhnya. Iya, betul Pak. Iya Pak. Gimana Paham Pak saya. Kemiri ini Iya. ada suaranya Pak Kemiri ini Iya biasanya. Pak Kemiri, silakan ayo Pak bertanya Pak mengenai materi malam ini. Atau mau menambahkan juga boleh Pak Kemiri, silakan. Nah ini ada Pak, ya gimana Iya, Pak silakan Kemiri? yang lain dulu. Iya, ini ada Pak Romi Tarigan ya. Iya silakan Pak kalau mau bertanya. Jelas Oke, enggak Pak teman-teman. Kemiri tadi Pak Kemiri bisa diterima? Bukan bisa Oh, diterima. jelas. Lahir baru. Lahir baru Ya. harga mahal. Perjuangan, butuh perjuangan ya Pak, Iya. yang benar-benar sungguh-sungguh ya Pak, kalau mau lahir baru itu berarti Lahir ya baru, pengertiannya iya. seperti itu. Iya. Jadi ya memang pertama ya harus mengalahkan diri sendiri dulu ya Pak. Iya. Tapi kita bersyukurnya kita diberi kasih karunia oleh Tuhan yaitu Roh Kudus ya Pak dalam diri kita untuk membantu kita untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri seperti itu Iya. kan ya Pak pengertiannya sebenarnya. Makanya mesti setiap hari kita nyanyi mengalahkan musuh di Iya. bawah kakimu gitu. Makanya Iya. waktu kemarin hari Minggu itu ada apa itu yang sudah berlalu itu, ya sudah dosa kita sudah dibuang ke laut. Tuhan angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Kan lagunya begitu. Itu mestinya kita nyanyi kayak anak sekolah, Bu. Tuhan angkat bebanku, buang ke laut, biur, buang ke laut, Iya. buang ke laut. Tapi jangan dipancing lagi, kok dijala lagi. Iya. Ya berarti ini mesti benar-benar kita benar-benar sadar ya Pak ya, benar-benar sadar Tuhan gitu. Maksudnya kasih karunia yang sudah diberi Tuhan kepada kita yaitu keselamatan. Jadi ya kerjakanlah keselamatanmu seperti itu ya Pak, dengan berusaha sekuat tenaga kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2:12 itu. Dengan takut dan gentar berarti itu hati-hati, serius. Kalau kita kerja di kantor, hati-hati. Jangan sampai buat salah, bos. Marah. Loh, kita sama orang dunia aja takut banget kalau kerja, apalagi dengan Tuhan loh gitu kan. Iya, benar Pak. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Kemiri, udah buka ininya nih. Ya, silakan Pak. Sebenarnya ya dalam satu gereja ini sangat tugas yang penting juga buat hamba Tuhan juga ya. Memastikan bahwa orang yang sudah masuk gereja itu atau yang sudah kita berkumpul bersama-sama ya,
harus yakin apakah itu sudah pada lahir baru, ya. Itu sangat penting sekali. Karena ya seperti KTP yang kita bilang itu, kadang-kadang nggak tahu apa sudah dibaptis juga, belum jaminan saya pikir sudah lahir baru ya, dibaptis. Jadi ini juga suatu tugas yang berat, ataupun memelihara yang sudah lahir baru, apa dia konsisten dalam arti roh itu bekerja, atau malah balik lagi ke belakang, roh itu tidak bertumbuh. Jadi itu apa saya mungkin yang saya tegaskan, please dah hamba-hamba Tuhan atau yang kita anggota jemaah yang sudah lahir baru, yang sudah dewasa, yakinkan ada teman-teman kita belum lahir baru, harus kita tuntun supaya mereka mengerti apa yang dimaksud. Jadi jangan seperti Nikodemus. Apakah aku yang gede ini, yang 50 kilo masuk lagi ke rahim ibu saya? Tidak mengerti ya. Itu aja komentar saya. Iya, Iya, Pak. terima kasih Pak Gamiri. Iya, Ya, betul sekali ya Pak. Berarti kalau misalnya kayak saya nih Pak, saya bawa teman atau saudara gitu yang belum mengenal Yesus, lalu dia menerima Yesus. Berarti ya saya juga bertugas untuk maksudnya membimbing dia juga ya Pak ya, nggak boleh dilepas seperti Iya. itu ya. Ibu jadi gembalanya dia. Misalnya gembalanya dia. Gembalakan dombaku. Menggembalakan domba itu seperti Pak Gemiri tadi. Nah, banyak orang udah dibaptis cuma dibaptis karena mau menikah. Iya benar Dibaptis Pak, mau begitu ya. akhirnya masih mukulin istri. Ditanya, "Loh Pak, Iya. itu makanya tangannya enggak dibaptis Pak. Kenapa?" Tangannya masih mukulin Pak. Itu kurang dari dibaptis dong Pak. Pak dulu dibaptis kepalanya dulu Pak ya? Enggak dong, kakinya. Loh kakinya masih nendang-nendang. Itu belum dibaptis Pak Gemiri itu. Gitu Pak. Tapi saya setuju. Tapi saya setuju dengan Pak Gemiri tadi mengatakan gembala-gembala sidang itu harus mengerti apakah jemaat itu dewasa atau tidak. Dan ini kemarin ada yang bertanya juga di mana itu RBU itu. Gimana kita bisa tahu gitu? Bisa kita tahu dia jemaat itu udah lahir baru atau belum? Kita bisa membuat analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Traits. Kelebihan, kelemahan maupun apa itu ancaman, peluang maupun ancaman. Jadi apakah setiap hari Anda berdoa? Ya tidak, kadang-kadang tidak pernah. Nah, itu kan nilainya 1, 2, 3, 4. Apakah firman Tuhan yang kau dengar setiap hari Minggu itu kamu lakukan? Ya tidak, kadang-kadang tidak pernah. Itu dari situ nilai-nilai itu menunjukkan pertumbuhan orang itu udah lahir baru atau belum. Gitu loh. Dan saya sebagai gembala sidang pun juga baru 1 kali mengadakan, dan saya minta tadi ada Pak Yohanes dulu itu yang membuat, itu tahun berapa itu. Pak tolong bikin analisa SWOT untuk bisa kita memahami kelemahan kita itu di mana, kekuatan kita di mana, peluang kita di mana, ancaman kita di mana. Gitu. Oke, ini ada Pak Lukas Ricardo ini. Ada tambahan. Shalom Pak Lukas. Shalom Pak Lukas, selamat malam. Ini Pak Yohanes dulu mau menambah, boleh. Pak Daniel. Shalom Pak Impras. Shalom Pak. Shalom. Ya, gimana kabarnya Pak? Tuhan, haleluya. Amin. Ya, mau menambahkan apa tidak Pak ini mengenai kelahiran baru materi malam ini Pak? Sudah luar biasa kalau Pak Impras yang menjelaskan. Bukan bisa diterima, jelas enggak Pak gitu, jangan sampai saya udah persiapan itu apa ya tadi Pak ngomong. Jelas Pak. Saya baru masuk soalnya ini Pak. Iya. Oke. Oke, apakah ada yang lain atau apa Bapak mau melanjutkan lagi? Ya, saya lanjutkan dulu ya sebentar ya. Oke. Iya Pak, silakan. Nah, di samping itu adanya pertobatan. Dalam PL, Perjanjian Lama, kata tobat berarti kembali, yaitu kembali berbakti kepada Tuhan Allah. Dalam PB, kalau PL kan syuk. Dalam PB itu
metanoia berarti membelakangi yang semula disembah lalu menghadap Tuhan Allah dan berarti mengubah pikiran atau berganti pikiran. Kalau dulu pikirannya duniawi, duit, ngumpulin duit terus menerus gitu ya. Tapi sekarang enggak. Ya, surga. Mengumpulkan harta di surga. Tadi saya ada ibadah ada jemaat yang orang tuanya meninggal. Ya memang dalam dunia itu seperti rumput. Hidup ini seperti rumput yang dan kemegahannya kemegahannya itu seperti akan layu dan gugur. Jadi kehebatan apapun dalam dunia ini semuanya akan berlalu. Manusia hidup itu sebenarnya untuk mati. Mengapa manusia hidup? Manusia hidup untuk mati. Mengapa manusia hidup? Manusia hidup itu untuk mempersiapkan diri. Pikirannya sudah harus diganti. Kalau filsafat, kata orang filsafat itu kan dari kata pilia itu kasih, salvat itu adalah sophia, kebijaksanaan. Orang yang cinta kebijaksanaan, filsafat saja ada sebuah pertanyaan manusia itu dari mana, manusia kemana, dan untuk apa manusia ada, dan kemana manusia nanti. Gitu. Dari mana, untuk apa, dan kemana. Nah, pikiran kita itu tidak seperti Stoa, Epicurus, mari kita bersuka cita karena besok kita akan mati. Itu filsafat Yunani. Pikiran kita saat ini diubah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita tahu satu kali pasti itu kita akan berhenti dalam titik kematian. Dan di balik di kematian itu bukan akhir kehidupan, tetapi perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang forever, selamanya. Ibrani mengatakan manusia hidup hanya sekali. Dan terus dihakimi. Jadi tidak ada reinkarnasi. Itu menurut iman Kristen. Kalau yang lain ya kita menghargai dan menghormati dan tidak boleh menghina atau mengejek atau menyalahkan. Enggak. Kita hormati setiap doktrin-doktrin agama-agama yang lain. Tapi Alkitab mengatakan manusia hanya satu kali dan hidup hanya satu kali dan akan dihakimi. Makanya kumpulkanlah hartamu di surga, kata Tuhan. Nah, pikiran kita mestinya harus diubah. Rom 12 ayat 2 yang saya katakan tadi. Ya. Dalam 1 Tesalonika 1:8-9 disebutkan bertobat berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, sedang dalam Ibrani 6 bertobat berarti meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan percaya pada Allah. Berhala di sini bukan berhala patung. Berhala di sini adalah sesuatu yang kita bangga-banggakan, yang kepadanya kita itu memberi waktu, memberi tenaga, pikiran. Termasuk di dalamnya pekerjaan, di dalamnya termasuk hobi, di dalamnya termasuk hiburan-hiburan dunia, dan lain-lain gitu loh. Itu hal-hal yang sia-sia dalam arti tidak membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Mesti kita harus bertobat. Makanya nyanyiannya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, kalau kita sadar itu kita bertobat. Tidak duit mulu pikirannya. Tidak duniawi. Kita semua perlu uang. Tetapi mari cara pandang kita ubah. Bertobat itu berarti berbalik dari berhala-berhala di dunia ini dan membelakangi semuanya itu dan menghadap Tuhan Allah serta berbakti kepadanya. Ya, berbakti ini bisa berarti
Proskuneo, menyembah. Berbakti itu bisa berarti serve, melayani. Kalau proskuneo itu kan menyembah dalam arti taat tunduk. Menyembah itu bukan haleluya kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, bukan itu, bukan hanya itu. Menyembah Tuhan, ya, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan itu taat dimanapun dan kapanpun, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi dalam ibadah itu dibatasi waktu dan tempat. Jadi menyembah atau beribadah dan kebaktian itu beda. Kalau kebaktian dibatasi oleh tempat dan waktu, kalau beribadah itu dimanapun dan kapanpun, sebab beribadah itu masuk dalam sebuah penyembahan. Penyembahan itu bicara soal ketaatan. Seorang raja yang kalah, dia duduk di bawah kaki raja yang menang dan memiliki komitmen untuk taat dan tunduk tanpa syarat. Maka ketika Tuhan Yesus harus menyembah, disuruh menyembah iblis di Matius 4 ayat 10, "Enyalah iblis, kepada Tuhan engkau menyembah dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Gitu loh. Orang yang menyembah taat tunduk itu nanti berbakti itu melayani. Melayani nanti mungkin pertemuan ke berapa ya, 6 atau 7 gitu. Itu kita bicara soal apa itu diakonia, diakonos, ya, melayani. Nah, Kolose 3:9-10 meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya yang tadi. Jadi bertobat itu, pertobatan awal itu satu kali. Dalam arti komitmen awal. Komitmen awal itu harus disertai dengan komitmen dari hari ke hari. Efesus 4 ayat 22, untuk meninggalkan manusia lama dan menuju manusia baru perlu proses peperangan antara hidup lama dan hidup baru. Kita itu ada dalam peperangan setiap hari. Peperangan terhadap diri sendiri itu loh. Ngomongnya yang suka emosional, nadanya nada 1 oktav lebih tinggi, ya, mata keranjang yang udah ngelihat cewek cantik aja udah langsung migran, gitu kan? Yang begitu-begitu harus kita tinggalkan. Ya, harus ditanggalkan. Itu melalui proses loh. Peperangan itu proses. Orang yang korupsi memang sengaja selalu didapat urusan dengan duit. Gitu loh. Tapi lama-lama kan tahu. Lama-lama kan apa ya? Meninggalkan. Orang yang mata keranjang jangan heran kalau di depannya tuh cewek-cewek cantik terus berlalu lalang, hilir mudik, bolak-balik kayak setelikaan. Tapi nanti lama-lama enggak, lama-lama biasa gitu loh. Kalau dalam dunia musik itu nadanya mars, jalan terus gitu, plek-plek gitu, tapi lama-lama ketukannya lama-lama pelan, lama-lama hilang. Tapi kalau, waduh saya kan manusia Pak, pendeta juga manusia, jatuh-jatuh. Yang saya sudah katakan minggu yang lalu ya, kita ini baby bukan babi. Kalau baby dibersihin, diampuni, bersedia untuk tidak melakukan dosa. Tapi kalau babi disemprot, diampuni, dibersihkan, ya kembali ke kubangan. Jadi kalau setiap hari orang itu jatuh dalam dosa dengan alasan manusia, saya kan belum banyak tahu firman Tuhan Pak, tapi tahu kebenaran tanpa melakukan. Saudara bisa mengatakan apakah dia manusia, antroponteon, manusia Allah, atau ya saudara bisa jawab sendiri. Kalau saya ngomong, ih Bapak kasar amat. Kenyataannya begitu kok, gitu loh. Nggak bertobat. Nah, iman tuh kayaknya banyak ini iman itu. Oke, kita pertobatan dulu dah. Pertobatan dulu kita selesai. Kita Sampai pertobatan ya Pak? ya, sampai pertobatan ya. aja. Oke. Iya. Oke, ya, saya udah stop belum tadi ya? Bentar. Iya Pak.
Ya, coba kalau barangkali ada yang Iya, nanya ya, Bu ya. iya Pak. Bentar, ini minggu depan kita bicara soal jalan Iman. masuk beriman ya, sebab iman Iya. itu ada banyak ini. Sebentar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Banyak. Ya, kita berhenti di pertobatan aja dulu, pertobatan. Iya, baik Pak. Iya. Ya, yang mau nambah boleh lah, jangan Iya, selalu nanya. Barangkali ada sharing yang ya Pak, mau ya sharing. namanya ini kita sharing ya. Minggu depan berarti pertemuan ke-6 ya? Ketiga Pak. Kok ketiga? Iya, kalau untuk ini apa seri sejarah Oh ya jalan ini masuk ke dalam ketiga, gereja ketiga iya. ya. Ini kedua, iya benar Pak. Ya baik, kepada Bapak Ibu sekalian, silakan kalau mau bertanya atau mau menambahkan juga boleh mengenai pertobatan. Iya. Ada yang kurang jelas, silakan bertanya tentang pertobatan. Ayo Pak Kemiri menambahkan Ya. boleh, Pak Daniel, Pak Yohanes dulu itu sambil bahasa Iya. Jawanya tengok-tengok duduk-duduk. Silakan Bapak Ibu Jelas mau enggak ya? menambahkan. Kalau tidak jelas boleh bertanya lagi mengenai pertobatan. Iya. Mungkin sudah jelas kali ya Pak, karena ya sudah tahu kan namanya pertobatan itu ya pasti Iya. artinya itu ya meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ya Pak. Ya Iya. meninggalkan kedagingan kita seperti yang di Galatia 5 itu ya Pak, ayat 19 Iya, sampai Galatia berapa 19, itu. 22, Ya. 23 gitu. Itu sudah Gitu. jelas ya Pak, maksudnya ya bertobat ya seperti itu, harus meninggalkan manusia Tapi yang lama. penting melakukannya itu Bu, Iya, kadang-kadang. nah itu yang kayak seperti tadi Tapi saya Sis bilang Aling Pak. ada begini Sis Aling. Ya. Banyak yang mau bertobat Sis Aling. Banyak. Mereka rata-rata mau. Tapi nggak rela melepaskan baju lamanya Pak. Gimana? Nah iya benar. Nah, Iya betul Pak. Benar Ibu Eni. Betul. lagunya bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Itu tahun 70-an. Tuhan siap menerima dosamu. Kembalilah pada Allah. Oh baliklah pada Allah. Lagunya kan gitu. Nah kadang-kadang manusia itu masih memegang egonya, nggak mau menyangkal diri. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kau ikut aku, kau harus menyangkal diri. Tuhan tidak bilang, kalau kau ikut aku, kau harus hafal Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Ulangan, Yosua, Kemah, Kebrut, Samuel, Tawarik, ya. Tuhan tidak berkata begitu kan? Kalau kamu ikut aku, kau harus hafal doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Enggak. Kau harus menyangkal diri. Karena memang daging kita itu kuat gitu loh. Orang yang bertobat itu orang yang berani menyangkal diri dan berkata kepada dirinya no, kepada Tuhan yes. Gitu ini. Iya, tapi gini Pak, ada yang nanya gini loh Sis Aling. Kok kamu dikasih kemampuan ya Hen? Kok aku nggak dikasih kemampuan ya katanya gitu. Nah, iya itu Pak. Salah tuh Bu Eni. Kan katanya peperangan, dia berperang. Kamu kok kuat ya berperang ya? Kok aku nggak kuat ya berperang Pak? Katanya gitu ke saya. Ya gimana Pak Epras gitu. menjelaskannya ya. Setiap orang sebenarnya diberi kemampuan. Nah persoalannya, apakah kemampuan itu dimaksimalkan atau tidak? Kalau saya pegang mic, mic-nya itu deket, suara saya lebih kenceng. Iya kan? Kalau suara saya mic-nya jauh, itu rasanya enggak megang mic. Bagaimana orang itu menyadari bahwa dia sudah diberikan kekuatan dan kemampuan? Gitu Ibu. Iya. Gimana Ibu Heni? Baik Pak. Ya, baik. Iya. Itu ada tadi Pak Yohanes. Iya. Silakan Pak Yohanes. Ya. Monggo Pak. Ya. Menambahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Epras dan Bu Hendy, Miss Aling. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara masalah pertobatan kan seperti dibilang Pak Epras tadi kan, pertobatan ketika kita
membelakangi atau berbalik arah. Artinya bahwa kita tinggalkan dosa dan kita kembali kepada Kristus. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa di dalam pertobatan mula-mula tadi, dalam perjalanannya kan kita masih sering berbuat salah, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan itu perlu perlu pertobatan juga yang namanya pertobatan di epistreo, yang pertobatan yang dilakukan setelah kita melakukan metanoia gitu. Jadi dalam perjalanan kita sepanjang hari ini kan masih berdosa. Nah, perlunya pertobatan dalam bahasa sederhana pertobatan sehari-hari gitu. Bukan begitu ya Pak Efras ya? Iya. Pertobatan sehari-hari dengan jalan minta pengampunan. Orang yang minta ampun sebenarnya bertobat. Pertobatan dari hari ke hari. Sebab orang kalau minta ampun dia punya konsekuensi untuk tidak melakukan dosa lagi gitu loh. Makasih Pak Lulu udah menambahkan. Iya, berarti ada usaha ya Pak, ada perjuangan, iya. Dari pertobatan awal terus pertobatan setiap hari melalui pengampunan. Jangan setiap hari minta ampun. Kenapa sih? Baju kok dicuci sih? Ayo, kalau tanya. Kenapa nak baju dicuci nak? Supaya bersih Pak. Dipakainya enak dilihat. Ya kalau dosamu dicuci Tuhan, dibersihkan Tuhan, hidupmu itu berkenan, menyenangkan Tuhan. Jangan hanya nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, tapi kelakuannya bejat. Oh, itu membuat Tuhan muak itu. Makanya Tuhan berkata kepada saya, lagumu itu memuakkan karena tidak sesuai dengan karakternya. Sedangkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan Ia akan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Ya, betul dikatakan Pak Lulu tadi, Bapak Yohanes Lulu, bahwa pertobatan awal itu bersama kelahiran baru itu harus disertai komitmen pertobatan setiap hari melalui pengampunan. Melalui pengampunan. Dan setiap hari kita minta ampun supaya kita sucikanlah hatiku. Wah Allah, kalau hati kita suci, kita benar, Tuhan kan senang gitu loh. Jangan nyanyi menyenangkanmu, hidup kita ngawur. Wah, Tuhan geleng-geleng itu. Oke, gitu. Iya, bagaimana Pak Yohanes? Jelas ya penjelasannya atau masih mau bertanya lagi? Silakan, masih ada waktu. Ya. Berarti kalau kita ringkas bisa diartikan gini Pak ya, pertobatan itu kita tinggalkan dosa, kita percaya kepada Yesus, disertai dengan sebuah ketaatan ya Pak ya? Iya. Komitmen Pak, komitmen untuk taat. Itu satu ringkasan yang sangat detail dalam arti bertobat, komitmen untuk taat. Nah, bagaimana kita taat? Kita dari penyangkalan diri karena minta pengampunan tadi. Kita minta ampun harus tahu jelas ngomong sama Tuhan, minta ampun apa gitu. Tapi jangan diucapkan di gereja terus kita jujur. Kita harus bisa membedakan antara berdoa di gereja dan doa pribadi. Kalau doa pribadi, Tuhan hari ini saya telah menyakiti hati istriku Tuhan, atau suamiku, jujur sama Tuhan, minta ampun sama istri. Jangan di gereja terus jujur ngomong begitu, mau jadi batu sandungan, orang malah ketawa gitu. Gitu Pak Lulu, terima kasih untuk menambah. Pak Yohanes Lulu sudah menambahkan. Ya, percaya, bertobat, percaya, dan taat. Dan percaya itu di dalamnya ada ketaatan. Ya, silakan siapa lagi yang mau menambahkan atau bertanya lagi, masih bisa. Ya, ini sepertinya sudah ya. Ya jelas banget ya pertobatan itu. Cuman yang sekarang yang belum jelas mampu nggak melakukannya. Nah, iya, komitmen mau dihidupkan nggak itu? Iya benar, menghidupkannya ya Bu Heni, menghidupkan firman itu. Makanya Tuhan katakan siapa yang mengerti lebih banyak menerima, mereka lebih banyak dituntut. Iya betul Pak. Dibanding yang tidak tahu ya Pak. Iya. Di Lukas pasal 11 ayat berapa itu Pak? Barang siapa
banyak menerima, di situ dia banyak dituntut. Barang siapa semakin dia mengerti, semakin banyak dituntut. Nah, dengan kita belajar memahami, bertobat itu minta pengampunan setiap hari, berusaha hidup kudus, sempurna. Kalau kita tidak melakukan, waduh, saya tidak mengerti. Tuhan pasti tegur kok. Tuhan pasti tegur dengan masalah, dengan apa itu firman-Nya, dengan banyak hal. Cuma kita peka enggak gitu. Ini soal kepekaan, dan orang yang peka itu harus membaca firman Tuhan dan doa setiap hari. Gitu loh. Kalau tidak mau taat, Pak, masuk pada kekerasan hati ya, Pak ya? Kalau kayak gitu ya? Itu Alkitab mengatakan mendukakan roh. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 itu. Efesus berapa itu? Jangan kamu mendukakan roh. Kenapa orang Kristen banyak yang jahat? Ada yang jahat pun banyak yang jahat sekali gitu. Di kantor tidak jadi contoh, batu skandalan itu jadi batu sandungan. Dia tahu kebenaran, tetapi kenapa dia tidak melakukan? Satu, mendukakan roh. Tingkatan mendukakan roh diingatkan, tidak bertobat. Akhirnya memadamkan roh, dianggap sepi suara Roh Kudus. Nah, sampai matinya baru dia namanya menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Ya wassalam. Ngeri loh. Iya, Pak, benar. Ngeri. Karena Makanya sudah tahu kebenaran ya, ya Pak. Tuhan Ibrani katakan bahwa kalau Allah berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan menginjak orang yang mengerti kebenaran tapi tidak melakukan, dia menginjak pengorbanan Yesus salib, menyalibkan anak manusia yang kedua. Waduh, ngeri. Dan itu bukan, saya juga mesti harus belajar sempurna seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Saya seperti Paulus, saya tidak sempurna, tapi saya terus belajar. Gitu. Oke. Aduh, hari ini kayaknya luar biasa ya, Pak, materinya. Waduh, bener-bener mengupas semuanya dengan mendalam. Ya, minggu depan kita mungkin gini sih, Aling, di luar ada yang gini, aduh, aku udah harus serius nih. Puji Tuhan, Bu Heni, kalau begitu. Ya, ada yang, aduh, udah nggak bisa main-main nih, harus serius nih. Iya. Supaya bisa masuk. Ada juga tuh pasti ada ini. Cuman takutnya nanti jangan asal cuman maunya doang ya. Jadi kata orang, apa peribahasa di Indonesia ya? Besar nafsu, tenaga kurang ya. Iya. Tadi saya ngomong gini, kalau seandainya Tuhan berkata, Efras, kamu hidup tinggal 2 hari. Coba, kalau setiap hari saudara kita berdoa, terus Tuhan Yesus, nah hidupmu tinggal 1 hari ini. Wah, kita hidup kudus, hidup benar, berkhotbah dan lain-lain. Coba kalau setiap pagi itu kita merasa hidup kita tinggal 1 hari. Wah, aman ini dunia. Wah, iya benar. Iya, Pak. Luar biasa. Semua orang pasti jadi orang benar ya, Pak. Dalam kebenaran. Masalahnya, orang ingin seperti sajak Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Lupa ya, Pak, berarti manusia itu kodratnya cuma sampai umur berapa gitu. Iya, baik, luar biasa, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih Pak Efras atas pembekalan firman Tuhan yang telah disampaikan pada kita semua. Semoga menjadi berkat dan juga menambah iman kita semakin bertumbuh dan pengetahuan kita tentang kebenaran firman. Baiklah, kita tutup acara ini. Sebelumnya Pak Efras bisa closing statement dulu ya untuk pelajaran hari ini. Oh ya, terima kasih. Ya Pak. Silakan. Strength point kita bahwa pertobatan itu dikerjakan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus. Tetapi tanggung jawab kita itu adalah proses perubahan karakter, perubahan manusia batin melalui sebuah pertobatan. Pertobatan itu merupakan sebuah komitmen di mana kita berubah melalui sikap perbuatan kita. Kita menyadari bahwa dalam daging kita itu kuat. Oleh sebab itu, kalau kita sudah memulai dalam pimpinan roh,
dalam Rom 8 ayat 14, anak-anak Allah dipimpin oleh Allah, kita harus mengakhiri dalam daging. Nah, kita harus menyadari kita ini ada dalam sebuah peperangan. Siap tidak siap, mau tidak mau, kekristenan itu adalah sebuah peperangan antara kehidupan roh dan kehidupan daging. Kita punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas untuk taat kepada Allah atau taat pada diri sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita mau taat kepada Allah, mau tidak mau, kita harus mau membayar harga. Melalui doa, pergumulan, melalui permohonan pengampunan dan konsekuensi untuk tidak melakukan. Kita bisa jatuh, tetapi tidak jatuh kedua kali. Jangan sampai lagu berulang kali sudah ku coba, namun nggak bisa-bisa. Masa Tuhan mau nyanyi begitu kan nggak mungkin. Jadi sekali kita jatuh, kita minta ampun dan kita kembali hidup dalam kebenaran. Amin. Baik, terima kasih Pak Epras. Ya, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Epras. Silakan Pak. Ya, betapa kami bersyukur. Pembelajaran malam ini bukan sebatas menjadi konsumsi pikiran kami. Buat kami memahami, mengerti dan memahami serta kami melakukan bahwa hidup ini merupakan sebuah proses untuk menuju sempurna. Dan kami bersyukur kalau Tuhan memberi kuasa roh, energon, kekuatan dalam hati kami untuk kami terus dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua yang terlibat di Sema Adonai. Hamba tidak menyebutkan satu persatu, namun kami percaya ini pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami mengabdi kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong setiap orang yang telah berjerih lelah dalam ladang Tuhan di Sema Adonai. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui Sema Adonai dan beberapa channel-channel, Tuhan berkati setiap orang yang melihat, mendengar, dipertobatkan, dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami yang sudah percaya kepada Tuhan, semakin kami bergumul, berperang untuk kami mengalahkan daging kami dan hidup dalam kebenaran. Sebentar kami tidak beristirahat Tuhan. Di Indonesia, yang di Amerika masih terus tetap bekerja, Tuhan menyertai kami. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Epras untuk pelayanannya. Kembali Semoga diberkati sama-sama, pelayanannya Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, selamat malam Selamat Ibu, malam, Bapak, Bapak, selamat Ibu. istirahat semua Tuhan.